Mana semangatmu? Ini semangatku. Kembali lagi bareng aku di channel Iqbal ASN. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kita kembali lagi di kamar kos aku yang sederhana ini. Ya wajar lah ya, anak rantau jauh dari kampung halaman, jadi kita ngekos aja. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai penalaran logis. Nah, materi ini itu hampir pasti selalu muncul di tes-tes CPNS setiap tahunnya. Jadi, mungkin teman-teman banyak nih yang masih bingung apa sih itu penalaran logis kan? Jadi, penalaran logis ini merupakan soal-soal di mana nantinya kita itu akan diminta untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan nantinya. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya lagi kan, kira-kira tujuannya untuk kita pelajari materi ini dan diterapkan dalam soal-soal CPNS itu buat apa sih? Nah, jadi tujuannya itu untuk misalnya nanti teman-teman ya amin, teman-teman lolos tes CPNS kan, menjadi seorang CPNS. Nah, pasti setelah terjun di dunia kerja, teman-teman itu akan menghadapi berbagai problematika kan yang ada. Nah, di sini teman-teman akan diuji kira-kira gimana sih kemampuan teman-teman dalam menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi nantinya, dan dari hasil kesimpulan itu teman-teman bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi itulah kenapa pentingnya soal-soal seperti penalaran logis ini. Materi mengenai penalaran logis ini nantinya akan ada di soal-soal tentunya bagian tes intelijensi umum atau TIU, dan ini sangat pasti dan hampir setiap tahunnya pasti masuk di dalam soal-soal TIU. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan materinya. Oke teman-teman, dalam penalaran logis itu ada beberapa trik untuk menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang ada di dalam soal. Langsung saja kita ke trik atau rumus yang pertama. Nah, yang pertama itu ada namanya modus ponens. Nah, jadi nanti itu biasanya di dalam soal itu terdapat dua pernyataan bahkan lebih. Nah, dengan mengetahui trik-trik atau rumus ini, nah kalian bisa lebih memudahkan kalian untuk mengambil kesimpulan dari soal yang diberikan. Di mana modus ponens itu misalnya nih pernyataan satu, tapi ini P sama Q ini kita jadikan suatu pernyataan lah gitu dalam soal ya. Nah, pernyataan satunya, jika P maka Q. Kemudian pada saat di pernyataan duanya dia mengulang pernyataan P, maka pasti kesimpulan yang diambil adalah Q. Jadi jika P maka Q di pernyataan yang pertama, kemudian pernyataan yang kedua yaitu P, maka ya kesimpulannya ya Q. Contohnya kayak, jika hari ini hujan, maka saya pakai payung. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, hari ini hujan. Berarti apa kesimpulannya? Berarti saya pakai payung. Nah, seperti itu teman-teman untuk modus ponens. Kemudian kita ke rumus yang kedua atau trik yang kedua, yaitu namanya modus tollens. Nah, ini modus tollens nih mirip-mirip sama modus ponens, tapi dia ada tanda-tanda negatifnya kan, teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin untuk lebih mudah memahami, itu ketika di pernyataan satu sama seperti di modus ponens, jika P maka Q, namun di pernyataan 2 itu dia menyebutkan pernyataan Q tapi negatifnya, maka pasti kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu negasi P atau negatif P lah, pernyataan negatif dari P. Untuk lebih memahami mungkin bisa aku kasih contoh kayak tadi ya. Jika hari ini hujan,
maka saya pakai payung. Nah, pernyataan yang kedua, saya tidak pakai payung. Nah, berarti kalau saya tidak pakai payung, berarti kesimpulannya hari ini tidak hujan. Seperti itu teman-teman. Itu, kalau kalian bisa paham, nanti pas jawab soal itu bisa gampang banget lah. Kemudian, trik yang ketiga, dan aku yakin nih pasti teman-teman sering dengar lah. Dan ini materi yang sudah didapat pada saat SMA, di tingkat sekolah SMP mungkin sudah dapat untuk sekarang ini. Yaitu silogisme. Nah, silogisme ini sangat familiar lah di telinga kita ya. Dimana pernyataan satunya yaitu jika P maka Q. Kemudian di pernyataan duanya jika Q maka R. Nah, berarti kesimpulannya jika P maka R. Jadi dia gampangnya itu kita hapus silangnya lah, bro. Begitu. Q-nya disebutkan di akhir di pernyataan 1 dan Q-nya disebutkan di awal di pernyataan 2, maka Q-nya dihapus sehingga menjadi jika P maka R. Mungkin untuk bisa lebih mudah memahami, kita contoh soal lah. Contoh soalnya masih kayak tadi ya, untuk lebih mudah teman-teman paham. Yaitu jika hari ini hujan, maka saya pakai payung. Kemudian pernyataan yang kedua, saya pakai payung, maka saya ke pasar. Nah, karena itu tadi kan Q-nya atau pernyataannya sama-sama disebutkan, yaitu hari ini hujan. Maka hari ini hujan itu dihapus saja. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu jika hari ini hujan, maka saya ke pasar. Nah, itu untuk lebih mudah memahami. Nanti kita akan bahas 2 contoh soal agar teman-teman bisa lebih mudah memahami materi atau trik dalam menarik kesimpulan. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, contoh soal yang pertama. Teman-teman bisa baca juga. Jika Lutfi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit. Nah, pernyataan yang kedua, jika Lutfi bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Pernyataan yang ketiga, ternyata di sini pernyataannya ada 3 ya. Gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Nah, kita lihat kesimpulannya. Nah, ternyata ada 5 option A sampai E. Nah, untuk menjawab soalnya kita harus membaca setiap kesimpulan. Nah, kita tentukan mana yang paling tepat ya. Kita mulai dari yang A. Lutfi menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun. Nah, kira-kira jawabannya ini benar nggak teman-teman? Kan di sini dikatakan gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Nah, sedangkan berarti bisa disimpulkan kalau Lutfi itu kan dia tidak bekerja di perusahaan Bonafit. Iya kan? Betul kan teman-teman? Nah, berarti kalau dia tidak bekerja di perusahaan Bonafit, berarti dia kuliahnya itu lebih dari 4 tahun. Sedangkan kalau kurang kan ya pasti dia akan bekerja di perusahaan Bonafit. Kemudian berarti yang A ini kita eliminasi ya. Berarti salah ini, yang A. Kemudian yang B, coba kita baca yang B. Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Karena kenapa? Kan dikatakan Lutfi tidak menggunakan gajinya untuk sedekah. Berarti kalau dia tidak gunakan gajinya untuk sedekah, berarti dia kan tidak bekerja kan di perusahaan Bonafit. Nah, berarti kalau dia tidak bekerja di perusahaan Bonafit, berarti Lutfi itu lulus kuliah lebih dari 4 tahun. Kalau kita menggunakan rumus yang tadi, ini menggunakan
dua teknik modus silogisme, kemudian menggunakan teknik modus apa teman-teman? Modus tollens. Nah, di mana pertama kita menggunakan silogisme kan. Nah, ini kita lihat ternyata di sini, nah pernyataan yang ini, yang pertama ini disebutkan lagi di awal sini kan. Berarti ini kita hapus aja dong. Karena kan sama di akhir sama di awalnya. Kayak tadi kan silang gitu kan. Berarti itu kita hapus. Maka kesimpulan untuk pernyataan 1 dan 2 itu, jika Lutfi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Nah, itu menjadi satu pernyataan kan. Nah, kemudian kita baca pernyataan yang terakhir. Gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Berarti ini kan jadi negatif kan. Berarti kalimat yang pertama itu menjadi negatif juga. Berarti negatifnya yaitu Lutfi lulus lebih dari 4 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, untuk yang C, Lutfi bekerja di perusahaan Bonafit? Tidak dong, dia tidak bekerja di situ. Karena ya itu tadi, dia tidak gunakan gajinya untuk sedekah. Kemudian yang D, itu Lutfi menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. Ini tidak juga. Kemudian yang E, Lutfi bekerja sambil sedekah. Nah, ini malah nggak nyambung lagi. Berarti yang paling tepat memang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, semua penumpang kendaraan roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Pak Yono adalah sopir. Nah, kira-kira gimana nih kesimpulannya teman-teman? Kita lihat optionnya. A. Pak Yono tidak perlu menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Apakah tidak perlu? Harusnya perlu, karena sopir kan itu penumpang juga kan. Berarti harusnya dia pakai juga dong. Ini salah berarti untuk yang A. Kita eliminasi yang A. Kemudian yang B. Beberapa penumpang kendaraan roda 4 yang menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan adalah teman Pak Yono. Wah, ini salah juga ini karena tidak ada di dalam pernyataan yang membahas mengenai teman Pak Yono kan. Berarti ini salah. Kita eliminasi juga yang B. Kemudian yang C, Pak Yono harus menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini kemungkinan besar benar ini. Karena kan ya dia sopir tapi dia penumpang kan. Dan pernyataan mengatakan semua penumpang kendaraan itu harus menggunakan sabuk pengaman. Berarti ini bisa jadi benar, kita simpan dulu. Kemudian yang D, Pak Yono mungkin tidak menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Nah, ini tidak pasti jawabannya gitu kan, karena dia mungkin tidak menggunakan. Nah, padahal harusnya menggunakan, karena dia juga walaupun supir ya dia penumpang juga kan. Kemudian yang E, kita eliminasi yang D ya. Kemudian yang E, semua penumpang kendaraan roda 4 adalah sopir. Ya nggak mungkin lah, kan sudah disebutkan di sini Pak Yono adalah sopir, berarti hanya Pak Yono aja supirnya. Berarti memang jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, untuk soal yang kedua ini sebenarnya dia ada trik lain lagi selain 3 trik yang tadi, selain 3 rumus yang tadi, dan itu mungkin akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Itulah tadi video materi dan pembahasan beberapa soal mengenai penalaran logis. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang aku bawakan ya. Dan teman-teman jangan bosan-bosannya ya nonton video aku. Tolong dukung aku terus dengan subscribe dan komen, like video ini. Semoga channel ini akan semakin berkembang untuk memberikan edukasi kepada seluruh pejuang-pejuang CPNS nantinya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.